Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Nah, jadi kisah yang tadi itu kisahnya Ibrahim bin Adham. Itu kan ada suara tuh. Ada suara yang terdengar oleh Ibrahim bin Adham. Nah, suara ini kemungkinannya suara apa atau suara siapa? Nah, kemungkinan besar ini adalah suara malaikat atau suara wali yang didengar oleh kedua telinganya. Jadi maksudnya suara wali gimana? Ya ada waliullah yang kita tidak tahu itu siapa. Ini mengingatkan Ibrahim bin Adham. Jadi kalau kayak di film mah kayak suaranya Sinto Gendeng. Kalau si Wiro lagi sendirian kan suka ada suara. Wiro, ro. Kamu sedang apa? Nah itu ada kemungkinan juga itu adalah suara seorang wali. Yang mana didengar oleh kedua telinganya. Wa yahtamilu ayyakuna khatiron waqa'a fi qalbihi. Dan bisa jadi pula ini bukan suara yang terdengar oleh telinga. Tapi ini adalah lintasan hati. Bisa jadi itu. Nah berarti ada 3 kemungkinan kan suara yang didengar ini. 1 suara malaikat. 2 suara seorang wali. Yang mana itu adalah didengar oleh telinga. Atau yang ketiga itu adalah lintasan hati. Mana yang paling kuat? Pendapat mana yang paling kuat? Pendapat yang paling kuat adalah malaikat, suara malaikat. Itu bentar. Cuma kalau misalkan kita asa mustahil, paling kayak ini mah bisikan hati ya nggak apa-apa. Gitu. Jadi kalau kamu misalkan orang yang anti sama kisah-kisah aneh, ya jangan membohongkan kisah ini karena bisa jadi yang dimaksud hatif itu lintasan hati. Jadi waktu berburu ternyata terlintas di dalam hati. Emangnya saya diciptakan buat ini begitu. Dan dia sadar. Nah itu kan 2 kali mendengar suara tuh. Suara yang pertama mah tidak diketahui asalnya dari mana. Suara yang kedua mah diketahui asalnya itu dari pelana. Ya, bukan pelananya tapi ya. Tapi wadah panahnya. Bungkus panahnya itu. Wa amma ma sami'ahu min qarbusi sarjihi wa ukida bil yamini annahu ma li hadza khuliqa wa la bihi umira wa hadza sima'u sautin min qarbusi sarji fa huwa bi udunihi la syakka fihi fa yajuzu ayyakuna malakan wa yajuzu ayyakhluqallahu fis sarji sautan yusmi'uhu ya'izuhu bih. Adapun yang kedua ini mah jelas memang suara dari wadah panah itu. Malah disebutkan itu mah wadah panah yang di sebelah kanan pelana. Nah kalau ini mah jelas memang suara yang didengar oleh kedua telinga. Maka kemungkinannya itu adalah suara malaikat. Itu. Atau dia itu memang suara yang diciptakan oleh Allah yang mana suara itu keluar dari busur panah, wadah busur panah. Bukan busur anak panah. Ya. Nah ini sekarang itu sudah ada teknologinya tuh. Jadi ada speaker ya, yang mana speaker itu baru bisa bunyi kalau ditempelin ke sesuatu. Jadi meja bisa jadi speaker sekarang mah. Gimana caranya ya beli alat itu. Jadi alat ini tempelin aja ke speaker. Nanti speaker jadi bersuara. Kalau kita nyetel Roma Irama jadi. Lagu Roma Irama itu keluarnya dari kayu. Makanya nanti jenis suaranya berbeda. Kalau ditempel ke kaca. Beda sama ditempel ke kayu. Begitu. Ada sekarang. Nah dulu mah. Ini kemungkinan juga seperti itu. Jadi si kayu itu mengeluarkan suara. Si tempat busur panah itu mengeluarkan suara. Hei Ibrahim, apakah untuk ini kamu diciptakan? Itu kira-kiranya. Wal aswatu la yushtarotu fi qiyamihal hayatu ala madhabi ahlil haqqi faqad sabbahal khuso fi kafin nabi sallallahu alaihi wasallam was sahabati wa qad sami'u haninal jadha' alladzi kana nabi sallallahu alaihi wasallam yakhtubih
lahu hina intaqala ilal minbari alaihi salam. Dan ini jangan dianggap tidak masuk akal. Jadi yang namanya tidak masuk akal itu harus ada hadnya. Tidak masuk akal mah sesuatu perkara ini dikira-kira jadinya yang mana ini akan melazimkan kepada perkara yang mustahil. Itu baru namanya tidak masuk akal. Seperti ada materi, dia itu bergerak tidak, diam pun tidak. Atau diam dan gerak secara bersamaan. Nah ini baru gak masuk akal kalau itu terjadi. Makanya kalau ada orang bilang misalkan, saya tadi ngelihat ada kelereng, tapi dia itu gerak enggak, diam enggak, secara bersamaan pada satu waktu. Udah kita langsung bilang, itu bohong. Kenapa? Karena itu enggak masuk akal. Tapi kalau kita dengar ada orang nih kayak Ibrahim bin Adham, yang mana beliau itu mendengar suara dari wadah anak panah. Ini jangan dibohongkan kalau keluarnya dari orang yang sikoh. Kenapa? Karena ini tidak masuk akal. Ini mah masuk akal saja karena ini perkara yang jaiz. Di antara yang pernah terjadi kepada Rasulullah SAW, misalkan bertasbihnya kerikil di tangan beliau. Jadi ada kerikil diambil, kerikilnya itu bertasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu kedengeran sama telinga tuh, sama Rasulullah dan para sahabat yang lain. Kemudian kerikil itu dikasihkan ke tangan sahabat, itu tasbih juga. Begitu, itu terdengar tuh. Nah, ada juga suara dari pohon kurma. Jadi pohon kurma ini tatkala ditinggalkan oleh Rasulullah karena Rasulullah sudah bikin mimbar, si pohon kurma ini menangis. Nah, itu berarti kan keluar dari sesuatu yang mati kan begitu. Jadi kan tadi kerikil itu kan benda mati. Kemudian pohon itu kalau di dalam mantik disebutnya jamadat, disebutnya itu benda mati juga, beda sama biologi. Kalau biologi itu kan dia berkembang, tapi kalau di dalam mantik itu dia disebutnya jamadat saja. Dia hayawan, bukan hayawan, dia jismun namin, dia jisim yang berkembang. Cuman dia masih disebut jamadat. Apakah sesuatu untuk mengeluarkan suara dia harus hidup? Tidak. Sesuatu itu untuk mengeluarkan suara tidak perlu hidup begitu. Tongkadinya Abu Haji. Cepat aja. Jadi kita mau sudah telepati bab itu aja. Ya kalau bab itu kita sudah telepati begitu. Geus teu kudu disarahan, tuh mah nu kitu mah. Azub nu kudu disarahan mah teu ngarti-ngarti. Saya kasarahanana ya. Masyaallah. Luar biasa. Nah, jadi jangan dibohongkan kisah kayak gini ya. Wa akluhu min amali yadihi wa wara'uhu wa harasatuhul kuruma masyhuratun wa huwa asfa fi halihi wa astar li halihi. Dan seorang wali, orang yang soleh itu tatkala dia makan dari hasil pekerjaannya sendiri itu lebih waro. Jadi bukan tidak boleh, misalkan ya ada ustadz sampai enggak kerja, boleh. Ada kiai sampai enggak kerja, karena dia cukup misalkan dikasih pemberian dari jamaahnya itu cukup sampai dia itu enggak usah kerja, boleh enggak apa-apa. Cuman itu kurang bagus kalau dibandingkan sama orang yang kerja sendiri. Ya, jadi udah mah kiai gitu, dia punya bisnis dagang, itu lebih bagus daripada yang mengandalkan pemberian dari jamaahnya begitu. Tuh ada kiai di mana di Bandung, bilangnya kan gini, abah mah can ada teu kudu gawe, naon sababna atuh da cukup. Mau umroh ada yang mengumrohkan, mau haji ada yang menghajikan, mau makan ada yang ngasih makan, mau kendaraan ada yang ngasih kendaraan. Nah terus masih kerja udah dikasih kayak gitu mau ngapain? Bener gak itu? Ya benar, emang udah cukup begitu. Cuman ada orang itu dia menjaga keadaan dirinya biar gak kelihatan kiai sama orang itu ada. Jadi kalau misalkan dikasih barang, dikasih uang sama jamaahnya itu dikasihin lagi ke orang. Dia mah gak mau. Pemberiannya diterima. Cuman dia gak mau hidup dengan cara seperti itu. Dia masih pengen bekerja begitu. Itu astar li halihim, lebih menutupi keadaan mereka.
Lebih menutupi keadaan mereka karena kelihatannya kayak orang normal aja. Ke pasar, buka jongkok, sore-sore baru ke masjid, ya, baru ngajar, udah gitu kerja lagi begitu. Itu kan nggak kelihatan kayak orang yang nyai gitu ya, yang nyai diem aja gitu, duitnya banyak, ya, anak banyak, istri banyak, ada kerjaan cuma ngopi, jengudut. Bukan nggak boleh, itu nggak ada masalah juga. Cuman kalau dibandingkan sama yang kerja, itu lebih bagus yang kerja. Gitu. Dan keadaan Ibrahim bin Adham bekerja dengan tangannya sendiri itu masyhur, ya, diketahui. Wa kaunu, sudah itu ya, melewat saja lah, Ismullahil A'zam lewat. Ini ada kisah dulu nih tentang Ismullahil A'zam. Jadi Ismullahil A'zam ini itu dirahasiakan. Kenapa? Karena terlalu ampuh, ya, terlalu ampuh. Kalau sampai, jadi ini kan apa ya? Ini kan adat saja sebetulnya, ya, hukum adi. Ya kita ngasih api ke anak kecil, pan pimatakeun. Kalau misalkan kita itu ngebakar rokok pakai korek, yang membakarnya itu siapa? Allah kan, yang membakar, yang menjadikan korek, yang menjadikan rokok terbakar itu siapa? Allah. Cuman kita itu tahu hampir 100%. Kalau api ini sudah menempel ke rokok, maka rokok akan terbakar. Bukan hakikatnya api ini yang membakar. Itu kan hakikatnya Allah yang membakar tuh. Nah, ada satu nama milik Allah yang mana jika ini dibacakan, itu ampuhnya kepada dikabul doanya itu seampuh api kepada membakar begitu. Jadi hampir bisa dipastikan 100% kalau kamu berdoa dengan Ismullahil A'zam ini, doamu akan dikabul. Makanya oleh para wali Ismullahil A'zam ini disembunyikan, tidak diberikan sembarangan karena bahaya. Ya, kalau dikasih ke saya ini, mantan-mantan itu suaminya kan pada mati semua. Suruh ngumpul ya. Ini biar apa? Biar cepat begitu. Itu semua henteu teh. Ya, bakal jadi pangbengharna se-Indonesia minimal itu. Soalnya dipakai untuk memenuhi hawa nafsu. Makanya nanti si doa itu bukannya akan menjadikan seseorang itu baik, tapi akan mencelakakan dirinya. Karena semakin dia berdoa, semakin dia jauh dari Allah. Ya, akan mengeksploitasi. Nah, di antara orang yang mengetahui Ismullahil A'zam ini namanya Dzunun al-Misri. Dzunun al-Misri itu sahabatnya Ibrahim bin Adham. Yang mana Ibrahim bin Adham tadi pun tahu Ismullahil A'zam yang diajarkan oleh Dawud At-Tusi tadi. Nah, bukan At-Tusi ya, Al-Karhi ya tadi ya. Dawud Al-Karhi. Nah, pernah nih ada orang minta diajarkan Ismullahil A'zam kepada Dzunun al-Misri. Ngolo, orang bahasa nama ngolonya. Itu begini. Dzunun al-Misri ini punya temennya ini udah lama, jadi teman karib lah begitu. Nah, minta sama Dzunun al-Misri biar diajarkan Ismullahil A'zam. Kata-katanya begini, ya Abal Faid, anta ta'lamu solahiyati lima as'alakallahu anhu wa amanati alaihi uhibbuka an tu'allimani Ismullahil A'zam fa innahu balagoni annaka ta'rifu. Kira-kiranya begini kata sahabatnya. Ya Dzunun al-Misri, saya ini tahu kata orang-orang engkau itu mengetahui Ismullahil A'zam. Nah, kamu kan tahu saya ini kan orangnya amanah. Ya, saya orangnya amanah, saya orangnya kan soleh. Kalau misalkan engkau kasih saya Ismullahil A'zam, saya pasti akan bisa menjaganya. Sebagaimana engkau menjaganya. Oh iya bolehlah, tapi saya kasih syarat satu ya, kata Dzunun itu. Apa? Ini saya ada hadiah buat teman saya yang itu. Ya, orang nanti orang mau bupati lah gitu ya, orang besar. Bukan gendut, orang besar. Ya orang besar, bupati lah begitu. Tolong berikan hadiah ini sama orang itu. Begitu. Tapi apapun yang terjadi, ini jangan dibuka. Begitu dalamnya itu. Oke katanya. Berangkat aja. Pas di tengah jalan si
Si titipannya teh gerak-gerak begitu, bergerak-gerak. Usik cenanya. Naon sih ieu teh eusina begitu. Isinya apa? Penasaran. Pas dibuka, loncat dari itu teh tikus. Dari tempat itunya teh, dari tempat apa? Hadiahnya itu tikus. Langsung nyeri hati. Si gehel cenah rek nipu ka urang. Masa saya disuruh ngasih tikus ke bupati? Orang ditipu, langsung aja dia tuh balik ke Tunun Al-Misri itu. Kamu itu nggak bener, masa nyuruh saya ngasih tikus ke bupati? Kata Tunun Al-Misri, kamu itu dikasih amanat segitu aja nggak disampein, apalagi Ismullahil A'zam gitu. Jadi ini mah nggak sembarangan dikasih sama orang itu. Cuman katanya begini, ini mah yang masyhur ya. Ismullahil A'zam itu adanya di dalam suratul Baqarah. Di dalam suratul Baqarah. Cuman yang mana kita nggak tahu. Nah, makanya baca aja semuanya kalau kamu itu punya hajat yang mendesak begitu ya, sekiranya punya kebutuhan yang mendesak, coba aja baca Al-Baqarah sampai tamat, habis itu berdoa. Coba aja begitu. Ya. Ada di sana. Itu juga yang masyhur, cuman nggak tahu juga. Katanya ada di sana, ada di suratul Baqarah. Kata orang, kata sebagian lagi dipersempit, adanya di ayat kursi. Di ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah itu teh asmaullahil azam. Jadi kalau mau berdoa dulu sama itu. Sama dahulukan dulu dengan suratul Baqarah. Kalau enggak berarti satu Al-Quran. Nah kalau kamu mau berdoa, khatamin dulu satu Al-Quran tuh. Kemudian sudah selesai ya. Nah, tadi juga ada perkataan Ibrahim bin Adham, katanya kan begini, perbaguslah makananmu, maka engkau sudah tidak perlu lagi sholat tahajud, sudah tidak perlu lagi puasa siang hari. Nah ini bukan larangan dari Ibrahim bin Adham. Jadi memang kadang-kadang ya perkataan para sufi itu dia suka sering salah difahami. Kayak Fakih Muqaddam kemarin kan yang mengatakan Anallah, aku adalah Allah, misalkan kita ambil riwayat yang ekstrim saja, itu salah difahami. Beliau itu mengatakan hal seperti itu dalam keadaan ahwal yang sedang fana begitu, atau bako. Itu kan keadaan sebelum wafat beliau. Dan nggak ada orang yang percaya beliau itu Allah. Mana ada yang percaya Fakih Muqaddam Allah itu, nggak ada yang percaya. Percuma. Jadi itu omongan yang percuma kalau mau dianggap Fakih Muqaddam itu sebagai Allah, karena nggak bakalan ada yang percaya ahlu sunnah wal jamaah itu. Nah makanya kita mengatakan bahwa perkataan beliau mengatakan anallah itu adalah sabqul lisan, kelewat bicara terlalu cepat karena memang sudah tidak ada timbangan untuk menakar perkataan begitu. Dan keadaannya sedang fana. Nah Ibrahim bin Adham ini beliau mengatakan udah kamu makan aja yang benar, cari makanan yang halal, udah nggak usah tahajud, udah nggak usah sholat malam, udah nggak usah puasa siang-siangnya. Ini bukan larangan. Udah kamu nggak usah, bukan begitu. Tapi begini maksudnya, kalau kamu menjaga makan, maka tabiatmu itu akan mengikuti apa yang kau makan. Jadi bahasanya itu you are what you eat. Engkau itu apa yang engkau makan. Jadi kalau kamu itu makan dan makananmu itu bersih, halal, thayyib, maka perbuatanmu pun akan bersih, halal dan thayyib. Maka nggak usah kamu itu memaksakan diri untuk saum dan tidak usah memaksakan diri untuk sholat tahajud, karena kamu bakal tahajud sendiri, bakal saum sendiri. Jadi nggak bakal ada struggle begitu, nggak bakal ada mikir-mikir. Kalau kita itu mau tahajud masih mikir-mikir, mau puasa masih mikir-mikir, berarti ada masalah di dalam perkara yang kita makan itu. Begitu. Kira-kiranya begitu. Nah ini suka disalahpahami sama orang-orang yang gak suka sama sufi. Tuh kan sufi mah melarang sholat tahajud. Sufi mah melarang berpuasa begitu. Apa? Salah. Kemudian ini selanjutnya masih Ibrahim bin Adham. Akhbarona Muhammad ibnul Husain rahimahullah qala sami'tu Mansur ibn Abdillah yaqul sami'tu Muhammad ibn Hamidin yaqul sami'tu Ahmad ibn Khadruwaih yaqul qala Ibrahim ibn Adham li rajulin fit tawafi i'lam
annaka la tanalu darajatas sholihin hatta tujawwiza sitta iqabin atau hatta tajuza sitta iqabin. Ketahuilah olehmu, jadi ini Ibrahim bin Adham ngasih nasihat. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari nasihatnya beliau. Kata beliau begini, beliau itu melihat seseorang sedang tawaf. Nah, Ibrahim bin Adham mengatakan, ketahuilah olehmu bahwa engkau tidak akan sampai derajat orang-orang soleh sehingga engkau itu menghadapi 6 macam rintangan. 6 macam rintangan. Jadi kalau 6 macam rintangan ini tidak kamu lalui, kamu nggak bakal pantas disebut orang soleh. Gitu. Nah ini begini dulu ya. Penyebutan orang soleh itu jangan sampai menjadikan kita tertipu. Kalau ada orang manggil-manggil kita orang kaya, tapi kenyataannya kita nggak punya duit, kita jadi kaya nggak? Enggak, lah wong kenyataannya nggak punya duit, gimana bisa mau jadi kaya? Kalau kita banyak duit, nggak ada orang manggil kaya sama kita tetap kaya nggak tuh? Tetap kaya, meskipun nggak ada orang manggil kaya. Makanya sok ada kolot-kolot kita mah dahulu ya, nggak kelihatan banyak duit, tapi pas mati warisannya di mana-mana. Ada nggak kayak gitu? Nah, saya mah punya tetangga kayak gitu tuh. Itu kemana-mana teh gening kayak mawe ya, pakai sinjang ya. Gak pakai emas, gak pakai emas-emasan, makannya itu sama asin, makanya teh kalau beli saladah teh karung beli saladah teh, ya, dah saladah hungkul, dah teh saladah doi, ya. Pas meninggal, masya Allah, harta warisanana tanuhna di mana-mana, ya. Kenapa? Karena itu tahayus makan di mana-mana, ada kan tahayus. Bener ini taruh di mana-mana, anak-anak lah langsungnya, beren nu tadi natara diberi jajan gue indung, langsung jarajan, bak udah kelama, beli motor, ngebangun imah, masya Allah, kurang menang warisan, balas dendam, tadi perih, kalau main sama kita jajan dia mah enggak, ada tuh orang kayak gitu, nggak ada yang tahu dia itu orang kaya, nggak ada yang tahu, gitu, pas meninggal baru tahu. Kurang kaya, itu nyangka cenanya, begitu. Nah, itu bahkan tetap orang mau bilang dia nggak kaya, dia tetap kaya. Nah, ini nih, itu biarin dah urusan dunia ya. Urusan akhirat jangan begini, jangan sampai kamu itu banyak dipanggil orang soleh. Terus kamu ngerasa soleh. Itu mah kayak orang dipanggil kaya, dia ngerasa kaya, padahal nggak punya duit. Tolol itu. Ya. Jangan tertipu dengan ucapan orang lain. Kesolehan mah kita yang tahu. Orang-orang bilang soleh, kita mah bilang, oh ini mah penutupan aja, hijab saja dari Allah. Karena orang nggak tahu kelakuan kita yang asli kayak gimana. Kalau tahu kelakuan kita yang asli kayak gimana, nggak bakalan dia nyebut soleh begitu. Jadi itu penutupan dari Allah saja. Nah kalau kamu banyak orang bilang kamu ustadz, banyak orang bilang kamu itu orang alim, kamu itu belum tentu alim. Kamu itu nggak jadi alim cuman gara-gara disebut sama orang alim. Ya. Yang butuh pengakuan orang itu cuman satu, apa? Ganteng sama cantik, cuman itu aja. Percuma kamu kenyataannya ganteng, nggak ada orang yang ngaku. Pokoknya kalau kata orang kamu ganteng udah. Meskipun kamu tuh merasa gimana ganteng, acek batur ganteng guys, beres berarti ya. Diakui berarti. Kalau kata orang lain cantik, meskipun kata kamu itu kamu banyak ulang, jangan operasi plastik. Ya, tetap cantik udah. Kata orang saya cantik, tapi kata saya mah hidungnya kurang mancung, terus dicor. Udah, gak usah kayak gitu. Kalau kata orang udah cantik, udah kamu itu cantik. Yang percuma itu kenyataannya kamu cantik, tapi nggak ada satupun orang yang tahu kamu cantik. Ya, itu kasihan. Nah saya teh cantik tapi kok gak ada yang ngaku, itu kasihan tuh ya. Saya ini ganteng tapi kok gak ada yang ngaku, itu kasihan. Kalau yang namanya soleh mah gak usah ada yang ngaku. Malah kalau diaku sama orang lain kamu itu soleh, kamu harus tahu kamu itu soleh atau tidak. Harus hati-hati itu. Bisa jadi kamu tertipu. Makanya kalau kamu mau tahu derajat kesolehan pada kenyataan, jangan lihat omongan orang sama diri kamu itu soleh. Tapi lihat 6 perkara ini. Awaluha, yang pertama apa?
Taghluqu baban ni'mati wa taftahu babas syiddati. Engkau menutup pintu nikmat dan engkau membuka pintu kesulitan. Syiddah itu apa ya? Cobaan. Pintu nikmat tutup. Pintu usaha kerja keras buka. Itu. Jam 1:30 malam enaknya ngapain? Tidur. Udah, tidur kan enak. Ya, yang enaknya ngapain itu tutup semua. Ya. Yang enaknya ngapain? Tutup semua. Enaknya tidur, tutup. Ya, enaknya jajan bakso, tutup. Tutup aja semua udah. Ya, udah lagi bulan puasa. Jadi tarutup kan tukang dagang. Ya, jadi jangan diikuti begitu. Enaknya ngapain. Bukalah, cik, coba ini. Yang susah ngapain nih? Sholat. Yang susah ngapain? Belajar. Nah itu, kalau itu sudah dilaksanakan, itu baru satu pintu tuh, semuanya 6. Yang kedua apa? Taghliqu babal izzi wa taftahu babadz dzulli. Tutuplah olehmu pintu kemuliaan dan bukalah olehmu pintu kehinaan. Tutuplah pintu kemuliaan, bukalah pintu kehinaan. Ini di hadapan makhluk. Mulia mana? Pakai baju apa enggak pakai baju? Nah makanya jangan salah paham. Ini maksudnya di dalam syariat. Jangan sampai di luar syariat. Kamu kenapa kok nggak pakai baju? Karena saya sedang membuka pintu kehinaan. Ya tolol, jangan itu ya. Kalau misalkan pakai baju yang mewah bisa kebeli, yang sederhana bisa kebeli. Udah pakai yang sederhana aja. Kalau kata bahasa Inggris apa ya? Live hiduplah engkau itu under your means, itu di bawah kemampuanmu. Hiduplah di bawah kemampuan. Jadi kalau mampunya beli makanan yang 100, beli aja yang 50 begitu. Mampu beli baju yang 500, beli aja yang 200. Mampu beli mobil yang harga 600 juta, beli aja yang 200 juta itu. Jadi jangan live beyond your means, jangan hidup di atas kemampuanmu. Malah hidup sama dengan kemampuanmu pun jangan begitu. Itu mah ada universal ini mah. Ya. Jadi tutuplah pintu kemuliaan, buka pintu kehinaan. Yang ketiga, taghliqu babar rohati wa taftahu babal jahdi. Tutuplah olehmu pintu istirahat dan bukalah pintu bersungguh-sungguh. Jadi kalau pas ngaji istirahat dulu ya, kamu teh teriak, jangan begitu. Lanjut, didinya enak. Saya habis tenaga. Kalau istirahat, Ustadz katanya kan harus menutup pintu istirahat. Jadi, istirahat dulu ya, jangan begitu. Kalau para sufi itu, mereka itu biasanya ya, kan istirahatnya suka panggilan hati tuh. Kita lagi ngerjain apa, terus ada istirahat dulu benar kayak gitu ya. Nah itu biasanya mereka mah tidak langsung istirahat sampai datang panggilan ketiga atau keempat atau kelima atau keenam. Jadi kalau lagi ngerjain sesuatu nih, lagi mutolaah misalkan ya, kata hati teh istirahat dulu Nah itu teh godaan, jangan. Nanti aja, maju lagi terus. Nanti ada lagi kedua nih, istirahat jangan, belum. Nah yang ketiga nih nyuruh istirahat dulu nah baru istirahat begitu. Kadang seperti itu, kadang sampai 6 kali tuh. Ya, kadang sampai 6 kali. Itu bukalah pintu perjuangan. Yang keempat, taghliqu baban naumi wa taftahu babas sahri. Engkau menutup pintu tidur dan engkau membuka pintu begadang. Jadi salah Roma Irama mengatakan begadang jangan begadang teh. Lawan Sufi. Makanya dikoyid kan kalau tiada artinya.
dikoyin. Kalau ada artinya mah harus bergadang itu. Tidur kurangin. Nah, pagi-paginya batur kerja, kita tidur. Bobo. Ada. Yang kelima, tagliqu babal ghina wa taftahu babal faqri. Yang kelimanya, engkau menutup pintu kekayaan dan engkau membuka pintu kefakiran. Nah itu, ya kalau ditanya mending soleh tapi kaya, apa mending soleh tapi miskin? Udah jangan mau ada kaya mah, ya miskin aja udah maunya. Kalau sama Allah dipaksa kaya, ya mau gimana lagi begitu? Hah? Ada paksa-paksa teh, udah nggak mau kaya teh, tapi ya gimana lagi ya tuh rezekinya deras, ya rezekinya deras, kaya dia tuh, udah hati mah udah nggak mau. Begitu, makanya jangan mau jadi orang kaya itu, jangan mau. Kalau terpaksa kaya, alhamdulillah. Jangan kayak orang-orang bilang, oh Islam itu harus kaya. Lah akhirnya yang dikejarnya dunia, Islamnya tertinggal. Akhirnya dunianya punya, tapi akhiratnya enggak. Ya, kita itu kan terbatas hidup itu ya. Waktu kita itu terbatas. Sama kamu dipakai dunia berarti kamu sedang meninggalkan akhirat. Tatkala kamu dipakai akhirat, berarti kamu sedang meninggalkan dunia. Bisa dua-duanya digapai. Ya begini ya, kalau dalam urusan hati jangan mau menggapai dua-duanya. Tapi kalau dalam kenyataan itu kalau benar bawa dunianya pasti kalau benar bawa akhiratnya pasti dunianya ke bawah. Sok kalau kita nih punya pegawai misalkan ya, pegawai kita itu etos kerjanya bagus karena buat dia mah bekerja itu wajib hukumnya, jadi kewajiban sama Allah ngerjainnya, nggak mikirin gaji dia mah. Ya. Ibu gaji masa baraha nu penting halal abdi mah. Ngan lamun ku abdi geus teu kaharti abdi pindah. Ya, dia cuma bilang kayak gitu aja. Coba kalau saya yang mah enggak kaharti saya mah pindah. Cuman ibu mah mau ngasih saya kerjaan apapun saya mah kerjakan dengan aman, ada ini urusan saya sama Allah. Orangnya kayak gitu, dia punya integritas tuh. Ya, enggak ada sedikit pun buat cari uang, enggak, disuruhnya juga sama Allah. Cari makanan yang halal. Ya. Kamu punya gawai etos kerjanya kayak gitu, kamu bakal merasa takut kehilangan gak tuh? Takut. Kita sebagai pengusaha itu cari orang-orang yang bisa dikasih amanah. Makanya suka ada bahasa jelema nu pinter mah babari neangna, jelema nu bager hese. Malah nu pinter mah sok minteran, kayak bahasa begitu ya. Jadi cari orang pinter mah gampang, yang susah itu cari orang yang punya integritas. Jadi bisa nggak dunia itu kebawa tatkala akhirat dikejar? Pasti kebawa. Cuman jangan dijadikan mau di dalam hati begitu. Kamu jadi pemimpin, yang benar aja jadi pemimpin, elektabilitas itu pasti bakal naik sendiri kok. Ya. Usah cari-cari turun gorong-gorong begitu, nggak usah. Udah yang benar aja memimpin. Pencitraan gak usah, udah bener aja yang memimpin, nanti juga hati rakyat kebeli sendiri begitu. Makanya tutuplah pintu kaya, dalam pengertian cita-cita mau jadi kaya itu sudah tinggalkan saja ya, karena otomatis pasti ke bawah. Wasadisu, dan yang keenam, tagliqu babal amal wa taftahu babal isti'dadi lil maut. Yang keenam, engkau menutup pintu angan-angan dan engkau membuka pintu bersiap-siap untuk menghadapi kematian. Ya udahlah, umur udah segini. Ya, cita-cita mau beli helikopter, atau harus berapa lama? Tabungnya juga ya. Udahlah, mending ditutup aja begitu. Dan pintu siap-siap untuk mati dibuka. Nah, ini yang keenam ini. Tanya sama diri kita sendiri, kalau kita ada yang bilang bahwa kita itu orang soleh, timbang sama diri kita sendiri itu. Coba kamu itu pintu kenikmatan sudah ditutup belum? Pokoknya mah salila ngabaso yang keneh cuka mah. Jajan baso, masih cari cuka, masih cari kecap, masih cari saus. Itu mah belum ditutup pintu kenikmatan, udah gak bakalan jadi orang soleh. Kalau ada orang bilang kamu soleh, kamu syukuran sama Allah, karena itu adalah hijab dari Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Ya. Gak bakalan kalau kalau pintu nikmat masih dibuka mah. Kalau pintu nikmat sudah ditutup, tanya sama kamu,
pintu apa tadi kehormatan. Pintu kehormatan sudah ditutup belum? Kalau kamu masih mikir-mikir perkara beli mobil yang bagus biar dihormat sama orang, saking pengen dihormatnya kan ditempelin bendera merah putih. Sugan we ada orang hormat, pakai kopiah di diana bendera merah putih. Dah hayang dihormat. Kita mah kemana-mana mau bendera. Soalnya pengen dihormat. Nah kalau misalkan kamu masih berpikiran pakai baju supaya dihormat orang, berkelakuan diri supaya dihormat sama orang lain, kemudian ngasih uang sama orang lain juga biar dihormat sama orang lain, terus aja berarti kamu nggak bakalan nyampe orang soleh itu. Tertipu nanti. Yang ketiga pintu istirahat sudah ditutup belum itu? Ya, kalau itu belum ditutup berarti mau soleh. Yang keempatnya pintu tidur. Situ morang mah. Tukang molor berang-berang. Jeung si pelor. Ya. Nempel molor. Wah, lu kira mau jadi jelema soleh atuh. Ya, pelor. Tapi mending si pelor, tapi jangan mau soleh. Ya, kalau akhir zaman mah mending pelor. Kalau kamu akhir zaman itu banyak tidur, itu udah alhamdulillah. Ya, banyak tidur. Gawe tengan sare we. Ya. Nah gitu, ayo daripada YouTubean mah mending sare gitu. Sekarang mah daripada nonton TikTok, daripada nonton YouTube udah mending tidur. Nonton YouTube itu lebih banyak madorotnya daripada manfaatnya. Saya ini masuk ke YouTube itu ya sugan we aya ada orang suka begitu. Jadi nontonnya nonton ngaji, ya nggak nonton yang macam-macam. Jadi pas orang lain nonton saya nonton yang lain. Ya orang lain nontonnya saya nonton macam-macam gitu. Ya itu dah siapa tahu we. Ya. Yang kelima menutup pintu kaya. Kalau kamu masih mau kaya, udah gak bakalan soleh itu mah. Ya, mending jadi orang soleh, mending masuk surga tapi kaya, mending kafir, mending masuk surga tapi miskin, mending kaya tapi masuk neraka. Jelas kita mah tuh milihnya, mending masuk surga tapi miskin. Ya, tapi kalau udah pilihannya itu, mending miskin masuk surga, mending kaya masuk surga. Ya jelas mending kaya masuk surga. Nah itu mah mau jadi orang soleh kalau kayak gitu mah. Ya. Saya mah mending miskin masuk surga daripada kaya masuk surga. Cuman kalau sama Allah dipaksa kaya ya mau gimana lagi. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah sih. Cuman hatinya itu memang tulus mending miskin. Cuman dia gak bisa miskin. Ada orang kayak gitu? Ada. Ya. Dia mah mau gimana ya? Buka, jongkok, payu jongkok nanti. Ya mau gimana? Orang udah datang masa nggak diladangin ban? Ya, masa nggak diladenin gitu, ngaladenan terus. Eta geus tutup jam 12 ya, tutup nanti. Besok mah tutup jam 11 udah cukup. Jam 11 depan lain ngurangan pembeli, kalah ngantri. Dah apa lo tutup jam 11? Udah rezeki mau gimana tuh? Biasanya nunggu sampai jam 12 dapat langganan 1000 orang misalkan ngeladangan tuh 1000 langganan. Besok mau udah jam 1 jam 11 tutup. Iya sehari dapat tuh cuman 800 pelanggan. Lusanya 1000 lagi. Ada orang makin banyak tahu gitu. Besok aja jam 10 we. Saya sampai kemarin lihat itu di Jogja apa di mana ya? Kalau nggak salah sih di Jogja. Di Jogja itu ada ada makanan jualan sop buntut itu jam 9 buka 9 pagi jam setengah 11 udah habis sejam setengah jualannya 300 porsi Pasar Kasem nggak tahu di mana tuh kalau nggak salah di Jogja tuh ya itu sejam setengah udah habis orang udah dipaksa kayak gitu ya. Mau gimana? Ya kalau kita mah saya tuh nggak mau kaya, cuman sama Allah dipaksa kaya. Tuh mobil banyak, tuh sepeda banyak, tuh motor banyak. Pas dilihat mau mobilan, berarti lu gelo sama. Ayang benghar teh ka tepi.
Mau kaya gak kesampaian tuh tempat parkir. Dan yang keenam itu engkau menutup pintu angan-angan. Cik da jiga nama asa eueuh hiji-hiji. Kabeh anak-anak can ditutup ya mah ya. Nah, ya milih nikmat daripada sengsara, milih mulia daripada terhina, milih istirahat daripada bekerja keras, milih tidur daripada gadang, milih kaya daripada miskin, milih cita-cita tinggi daripada persiapkan untuk mati. Begitu. Terus kata orang malah dibilang soleh, cek orang teh. Alhamdulillah. Jangan ngomong-ngomong, kamu kalau dibilang soleh sama orang lain jangan gini, mana teuing abdi mah soleh henteu, abdi mah tahajud tara, salat lohor tinggalin. Ulah, jangan. Itu udah hijab dari Allah udah. Ya, ada orang bilang kamu soleh, udah tutup. Itu cirinya nanti dosa kamu diampuni. Kalau kamu punya dosa yang kamu itu sembunyikan sampai nggak ada orang yang tahu, itu ciri dosa kamu diampuni ila yaumil qiyamah. Jangan dibilang-bilang sama orang, jangan diumbar-umbar. Ya. Kalau kata orang teh kamu apa? Soleh. Cek orang teh soleh di mana orang? Jangan dibilang-bilang sama orang lain, udah diam aja udah. Begitu. Ya. Ya alhamdulillah apa? Cuman alhamdulillah itu dalam pengertian Allah masih menutup aib kita. Jadi ditutup aib itu dia salah satu ciri dosanya diampuni begitu. Jadi jangan disebar-sebar ya. Ini mah mabok, update ya WA update status begitu. Ditemani anggur merah. Halo mabok lagi sama biduan. Upload ya lagi apa lagi tuh masa kapan uploadan itu jangan kalau ada orang bilang kamu soleh ini patokannya, kalau ini nggak ada berarti Allah sedang menghijab kamu dan jangan sampai kamu yang membuka begitu, udah biarin aja. Nah itu selesai. Wa kana Ibrahim ibnu Adham yahfazu karoman famarra bihi jundiyun faqala a'tina min hadzal anab faqala ma amaroni bihi sahibuh fa akhadha yadribuhu bi sautih fataqta ra'sahu wa qala idrib ra'san qaliman asallaha ta'ala fa a'jazar rajulu wa madha. Nih ini kisah Ibrahim bin Adham. Beliau itu kan tadi kerjanya apa? Kerjanya kan nungguin kebun, ya. Nungguin kebun. Nah si kebunnya ini buahnya lagi banyak. Biasanya kalau buah lagi banyak itu suka ada tukang palak. Dulu itu tukang malak, keamanan, ya. Keamanan, uang keamanan. Aman kok di sini. Kalau nggak bayar sama saya yang bikin kamu nggak aman, begitu. Itu kan preman kayak gitu. Ya, keamanan dari siapa? Ya dari dia. Suka ada uang keamanan tuh. Nah, si tentara ini, dia bukan tentara jundi ya. Dulu tentara itu bukan tentara pemerintah, bukan. Tapi dia orang yang malak. Yang minta apa? Minta bayaran, minta bagian gitu. Bilang sama Ibrahim bin Adham itu, mana bagian saya? Anggur bagian saya mana? Kalau anggur, kalau duit mana duit? Bagian saya. Kata Ibrahim bin Adham teh, itu udah saya mah nggak disuruh sama dunungan saya, sama apa dunungan teh bahasa Indonesianya, sama bos majikan. Nah. Saya mah nggak disuruh sama majikan saya ngasih kamu buah. Kamu berani sama saya, bukan saya berani sama kamu. Saya nggak berani sama majikan saya. Itu langsung kepalanya ditoyor tuh pakai kayu. Nah, kalau sekarang memberen pakai pistolnya, pakai ujungnya pistol, geduk dipukul. Pas dipukul gitu langsung, ini wali nih ya. Tatkala dia dipukul seperti itu, yang dia lihat itu yang memukul Allah. Yang dia lihat itu. Jadi dalam pengertian, ya memang kan orang ini yang mukul, fi syar'i kan begitu. Secara syariat kan begitu. Tapi sebetulnya yang menjadikan dia memukul itu kan Allah. Makanya tatkala dia dipukul, jeduk dia langsung mikir, duh ini dosa saya dulu suka mukul pegawai saya.
Waktu jadi anak raja. Pas jadi anak raja pegawaian aing begitu. Maka dia langsung ingat, Ibrahim bin Adham langsung bilang, tolong pukul berkali-kali lagi kepala yang suka maksiat kepada Allah ini. Begitu. Ya. Gak sakit hati. Nah, sekarang begini, kalau kita boleh gak kayak gitu? Ini kan definisi kalau kamu ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Ya. Masa kita lagi berdiri keinjek kaki, adau punten hiji deui. Injak, boleh gak kita kalau kayak gitu? Ini kan ahwal nih. Kita nanti nggak boleh kayak gitu. Misalkan ada orang gitu ya, ngambil uang kita, terus kita sengaja malah dilebihin. Itu dosa, begitu nggak boleh. Ya. Nah, nanti ada nih. Makanya dibilang seperti ini di dalam syarahnya. Wa hadza yadullu ala husni i'tibarihi bihalihi wa kamali sabrihi ala adhiyatihi wa dzalika annahu kana fi ayami wilayatihi wa imaratihi rubbama fa'ala qariban min hadzal liman khalafahu fi maqasidih falamma darabahu hadzal jundiyyu tadzakkara ma kana fihi wa raja'a yakuna qisasan faqala fi nafsihi li nafsihi idrib ra'san taliman asallah. Jadi apa yang sebetulnya diingat oleh Ibrahim bin Adham, ada yang namanya kisos. Jadi di beliau itu dulu mungkin suka berlaku seperti ini sama pegawainya, sama bawahannya. Yang mana bawahannya kan gak berani atau sama anak raja. Kalau setara sama udah dikisos tuh Ibrahim bin Adham teh. Nah cuman tatkala beliau itu dipukul kepalanya jeduk, buah-buah kisos dari Allah begitu. Ya. Kalau kamu nggak pernah kayak gitu, jadi jangan punya pikiran menzolimi diri sendiri, nanti masuknya nggak boleh begitu. Ya. Kamu ditampar sama orang lagi, jangan. Kalau kamu ditampar sama orang, kalau kamu berani lawan, kalau kamu nggak berani kabur. Jangan malah disuruh pukul satu lagi, coba tampar pipi saya satu lagi, jangan. Itu jangan, nggak boleh. Wasabruhu ala adzahu li ajzihi anil intisari li nafsi wa illa law amkanahu al-hurubu minhu lam yasbir ala darbihi li annahu zalimun lahu tuh. Kenapa Ibrahim bin Adham waktu itu sampai berpikiran seperti itu? Karena beliau tidak berdaya. Jadi nggak ada yang bisa nolong. Kebun segitu gedenya yang jaga satu orang. Datang tentara bawa senjata, minta duit. Nggak dikasih. Pukul, terus mau gimana lagi? Nah kalau secara fikih kalau kamu bisa melawan harus dilawan. Kalau kamu bisa minta tolong harus minta tolong. Kalau kamu bisa kabur kamu harus kabur. Nah, ini nggak bisa apa-apa. Oh ya udah nggak bisa apa-apa berarti ya dari Allah mungkin ini mah ya udahlah sekali lagi begitu. Nah ini tampar pipi kiri, kasih pipi kanan tuh di situ. Kalau tiba-tiba serta-merta langsung kayak gitu nggak boleh, karena ini menzolimi diri sendiri nanti masuknya, gitu. Makanya harus ditimbang timbangan fikihnya. Wa qala Sahlu ibnu Ibrahim, sahibtu Ibrahim ibna Adhamin famaradtu fa anfaqu alayya nafaqatah fashtahaitu syahwatan faba'a himarahu wa anfaqu alayya falamma tamathaltu qultu ya Ibrahim ainal himar faqala bi'nah faqultu fa'ala madza arkib faqala ya akhi ala unuqi fahamalani thalatha manazila. Nih lihat ya, beliau juga gimana ya orang kalau udah kayak gini. Beliau itu punya sahabat namanya itu Sahal, mungkin Sahal bin Ibrahim di sini, yaitu Sahal bin Ibrahim. Beliau itu membarengi Ibrahim bin Adham untuk beperjalanan. Nah di perjalanan itu kan mereka suka naik bigol, suka naik onta lah begitu ya. Nah ontanya itu satu berdua, dipakai satu berdua. Di tengah perjalanan sakit temannya Ibrahim bin Adham itu, Sahal bin Ibrahim itu sakit. Nah tatkala sakit sampai dirawat sama Ibrahim bin Adham sama temannya ini, yaitu Ibrahim bin Adham itu dirawat. Nah dirawat itu kan butuh biaya. Ya, sampai beliau itu menghabiskan bekalnya untuk merawat temannya ini. Nah, udah dirawat masih pengen sesuatu, jadi masih belum sembuh si temannya itu. Akhirnya untanya
dijual. Nah pas untanya dijual dipakai ngerawat sembuh. Pas sembuh ayo kita teruskan perjalanan. Nah katanya udah nggak ada cina untanya. Dimarahin, atuh gimana kita mau jalan, terus saya harus naik apa? Kamu naik saya aja, diakon. Ya, salah sama nazil itu kalau kita sekarang apa? 3 pos. 3 pos itu mungkin 3 kecamatan atau 3 kabupaten. Itu diakon tuh, ya. Mau gimana coba punya temen kayak gini. Makanya kalau punya teman sufi itu enak, bukan saling memanfaatkan, tapi saling ngasih manfaat. Karena yang satu maunya ke Allah, yang satu juga maunya ke Allah. Tidak akan saling memanfaatkan, tapi akan saling memberi manfaat. Begitu. Cek kurang Sunda makan munrek pajenggut-jenggut, tong jeung nu botak. Udah jeung nu jabrik. Beak. Bajenggut teu nana gitu. Itu makan peribahasa orang Sunda. Ya, makanya kalau sama orang kaya mah enggak kagok ngasih teh. Ngasih kue paling bagus, ngasih ikan paling pungkil. Apa pungkil itu? Paling pulen ya. Ngasih daging paling bagus. Gak sayang? Enggak, kenapa? Besok lusa balik lagi sama kita tuh. Ya, kita ngasih sama dia yang bagus, besok lusa dia ngasih sama kita yang bagus. Gitu. Pan lamun mere kanu kere. beak kurang, itu balik-balik. Ya, ngasih teh, ngasih we. Begitu. Nah kalau sufiah itu nggak ada pikiran untuk saling memanfaatkan. Pikirannya itu saling memberi manfaat. Nah itulah. Ya, hanya mudah-mudahan kita berdoa sama Allah. Mudah-mudahan kita dikelilingi oleh orang-orang yang soleh itu dan soleha. Kemudian minhum diantaranya juga siapa? Abul Faid Dhunnun al-Misri. Nah sekarang kita membahas Dhunnun al-Misri. Wasmuhu Thauban ibnu Ibrahim. Nama beliau itu Thauban bin Ibrahim. Wakil Al-Faid ibnu Ibrahim dan dikatakan pula namanya itu Al-Faid bin Ibrahim. Wa abuhu kana Nubian. Dan bapaknya itu Nubian. Gak tahu maksudnya apa ini. Tuwfiya sanata khamsin wa arba'ina wa mi'atain. Beliau itu wafat tahun 245 Hijriah. Fa'iqu hadas sya'ni yang sangat unggul di dalam hal ini yaitu tasawuf. Wa auhadu waqtihi ilman wa wara'an, dan orang yang jarang sekali ditemukan pada waktunya baik secara ilmu dan wara', wa halan wa adaban, dan hal dan adab. Jadi ala kulli halin keadaan beliau ini orang yang cemerlang pada masanya. Sulit ditemukan orang yang sederajat dengan beliau. Orang-orang kayak begini itu kalau wafat susah lagi dicari gantinya. Kalau kita mah belum mati yang ganti udah banyak. Udah pada ngantri. Sa'au bihi ilal mutawakkil fastahdorohu min Misra. Falamma dakhala wa'azah fabakal mutawakkil. Waraddahu mukarraman. Wa kana al-mutawakkilu idza dzukiru baina yadayhi ahlul wara' yabki wa yaqulu idza dzukiru ahlul wara' fa hayya hala bidhinnun. Nah, beliau itu pernah hadir ke Mutawakkil. Mutawakkil ini salah satu khalifah. Maka Mutawakkil ini meminta Dhunnun al-Misri untuk hadir. Jadi diundanglah sama raja begitu ya, beliau itu. Nah, tatkala sudah datang, Dhunnun al-Misri ini ngasih nasihat sama Mutawakkil. Sampai Mutawakkil ini nangis. Nah, itu tuh. Jadi kalau ulama bener ulama,